Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada siang hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Dalam nama Yesus Kristus akan saya bacakan, demikian bunyinya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus memberkati firman yang akan diberitakan, sehingga boleh menjadi berkat bagi yang menyampaikan dan bagi yang mendengarkan. Dan ketika firman Tuhan diberitakan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya selama 6 hari. Dan hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia, dan apa yang diciptakan oleh Allah sungguh baik adanya. Di sana Allah menciptakan seorang manusia pertama yang bernama Adam. Adam diberikan Allah mandat dan tanggung jawab untuk menjaga, menguasai, memelihara, dan memberi nama hewan-hewan dan tumbuhan yang diciptakan oleh Allah. Tetapi dari semua ciptaan Allah itu, ada sesuatu yang Allah rasa masih kurang. Karena semua ciptaan Allah termasuk hewan, tidak sepadan dan belum bisa menjadi teman yang sepadan bagi manusia pertama, yaitu Adam. Walaupun manusia pertama itu diberikan keistimewaan yang spesial karena dia diberikan akal budi dan dibentuk oleh Allah segambar dengan dia. Dibentuk dengan debu dan tanah, kemudian diberikan napas hidup ke hidungnya. Dia berbeda dari tumbuhan dan hewan dan ciptaan lainnya, karena tidak hanya memiliki tubuh, tetapi juga memiliki roh. Hewan dan tumbuhan akan mati dan selesailah ceritanya. Tetapi ketika manusia mati atau meninggal dunia, dimakamkan kembali kepada debu dan tanah, tapi rohnya akan tetap hidup. Tapi entah kemana, mungkin ke surga atau ke neraka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah punya rencana yang lebih indah lagi kepada manusia pertama. Dia ingin memberikan kepada manusia pertama ini teman yang sepadan baginya. Dan pada ayat yang ke-20 dan yang ke-21, Allah membuat manusia itu tertidur lelap, dan saat tertidur Allah mengambil salah satu tulang rusuk dari manusia itu dan menutup lagi daerah yang diambil tadi dengan daging. Dan rusuk yang diambil itu tadi dibuat dan dibangun menjadi seorang perempuan. Dan perempuan itu dibawanyalah kepada manusia pertama itu.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang mau kita lihat? Apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini? Yang pertama adalah kita adalah ciptaan Tuhan yang spesial. Kita diberikan mandat dan tanggung jawab yang tidak kecil untuk memelihara alam sekitar. Tetapi juga kita diberi kuasa untuk menguasai, menikmati seluruh ciptaan Tuhan. Karena itu, akal budi yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk mengelola dan mengatur alam ini, kita gunakan untuk kesejahteraan, bukan untuk merusak alam. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah Allah mengambil dan membentuk seorang penolong bagi Adam dari tulang rusuk. Kenapa bukan dari tulang kaki? Kenapa harus dari tulang rusuk? Karena tulang rusuk adalah berdampingan sepadan. Karena itu, makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk itu, dia harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, mendampingi pasangannya. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kuat. Namanya sepadan, dia saling menolong dan saling menguatkan. Tidak diambil dari tulang kaki, supaya apa? Kalau dari tulang kaki mungkin istrinya atau pasangannya itu akan dia tendang. Atau dari tulang kepala atau tulang tengkorak, supaya yang dia ciptakan itu temannya sepadan itu tadi menginjak-injak, memerintah, mengatur. Itulah mungkin rencana Tuhan yang bisa kita lihat dari firman Tuhan. Kita punya pasangan, kita punya suami yang sudah dipilih oleh Allah, dibentuk oleh Allah, menjadi teman kita dalam suka maupun duka. Kita punya hak dan kewajiban yang sama sebagai suami dan sebagai istri. Dan yang ketiga, Allah membentuk kita, mempersatukan kita, dua tubuh menjadi satu, untuk suatu rencana yang indah. Apa rencana itu? Rencana itu adalah memberkati keluarga itu, sehingga dari keluarga itu akan lahir keturunan-keturunan berkat yang akan mewarisi kerajaan Allah. Bapak, Ibu, sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari terus setia dengan pasangan kita. Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah memilih yang terbaik bagi kita. Tidak ada yang salah. Kelebihan suami kita menutupi kekurangan kita. Kelebihan kita menutupi kekurangan suami kita. Sehingga menjadi sebuah keluarga yang hidup bersaksi untuk kepujian nama Tuhan. Tuhan menolong kita dan memberkati kita dengan firman.